Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, kita akan mempelajari tentang penilaian autentik yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Ansari, MPDI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aulia Rahmah, Laila Nur Hasanah, dan Zilda Humairah. Baiklah, kami akan membahas tentang penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada urgensi pengembangan kurikulum 2013. Di sini ada tujuan untuk manusia Indonesia nantinya akan memiliki kemampuan hidup baik pribadi maupun berwarga negara, yaitu yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Selanjutnya ada 10 kecenderungan masyarakat kita yang kalau tidak segera diatasi akan menuju jurang kehancuran. Yang pertama ada meningkatkan kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua, membudayakan ketidakjujuran. Yang ketiga, sikap fanatik terhadap kelompok. Yang keempat, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, semakin kaburnya moral baik dan buruk. Yang keenam, penggunaan bahasa yang buruk. Ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri. Kedelapan, rendahnya tanggung jawab. Kesembilan, menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga. Yang kesepuluh, kurangnya kepedulian di antara sesama. B. Konsep dasar kurikulum 2013. Di sini ada RPJMN 2010 sampai 2014. Isinya itu metode tentang pendidikan tidak berupa pengajaran lagi, tetapi lebih ke sosial, watak, budaya, dan budi pekerti, dan cinta tanah air. Habis itu ada yang namanya UAN tahun 2011. Nah, sebelum 2011 itu diterapkan 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. Hal yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan dalam kurikulum sebelumnya KTSP 2006 yakni konten kurikulum masih terlalu padat, artinya masih banyak mata pelajaran yang melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi belum menggambarkan secara holistik. Secara holistik itu belum menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian yang berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Faktor internal yaitu dari dalam, eksternal dari luar. Penyempurnaan pola pikir kurikulum 2013 dikembangkan ada beberapa. Yang pertama itu pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran satu arah, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring atau melewati internet. Pola pembelajaran pasif menjadi aktif, pola belajar sendiri menjadi berbasis tim, yang mulanya individu menjadi berkelompok-kelompok. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi alat multimedia, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan. Pola pembelajaran multidisiplin menjadi pembelajaran multidisiplin. Pola pembelajaran pasif menjadi kritis. D. Penguatan tata kelola kurikulum. Tata kerja guru yang bersifat individual menjadi kolaboratif. Educational leader. Penguatan sarana dan prasarana. E. Penguatan materi. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap,
Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan serta menerapkannya. Waktu yang harus leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang rinci, organizing elements. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Karakteristik dan kurikulum berbasis kompetensi adalah dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti KI dan dirinci sebagai lanjut ke dalam kompetensi dasar KD. Kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD. Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikotorik, dan pengetahuan. Disciplinary based curriculum atau content based curriculum. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Bersifat mastery, keterampilan kognitif, dan psikotorik. Bersifat formatif. Menurut KMDIKDBUD 2013, pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Kurikulum satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum didasarkan pada prinsip. Kurikulum dikembangkan untuk pengembangan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya C. Kerangka dasar kurikulum 2013. Kerangka dasar kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yudiritis. Landasan yudiritis kurikulum 2013 adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Para Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Aturan Pemerintah Nasional 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah. D. Penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, eduktif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Menurut Permendikbud tersebut, untuk mengatur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio,
ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes, penilaian authentik, dan pengetahuan. Autentik berarti keadaannya yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Penilaian autentik mengacu pada penilaian acuan patokan (PAP). Dan penilaian autentik berbeda dengan penilaian tradisional, penelitian tradisional. Ciri-ciri penilaian autentik adalah 1. Mengukur semua aspek pembelajaran. 2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik. Dan 6. Penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik. Karakteristik authentic assessment penelitian autentik adalah sebagai berikut. 1. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. 2. Mengukur keterampilan dan informasi. 3. Berkesinambungan dan terintegrasi. Dan 4. Dapat digunakan sebagai feedback. Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi peserta didik dalam penilaian autentik: penugasan dan laporannya, hasil tes tertulis, portofolio, kumpulan karya peserta didik, pekerjaan rumah, mengadakan kuis, karya peserta didik individu maupun kelompok, peserta atau prestasi atau penampilan peserta didik, demonstrasi, laporan suatu kegiatan, jurnal, karya tulis, kelompok diskusi, dan wawancara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam melakukan penelitian autentik, yaitu autentik dari instrumen yang digunakan, dari aspek yang diukur, autentik dari aspek kondisi peserta didik. Ya, sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.